menyaksikan BNI Invest Time Week. Bagi Anda pembaca dan pemirsa CNBC Indonesia, jangan lewatkan BNI Invest Time Week hingga 11 April 2021 karena Anda berkesempatan mendapatkan hadiah dengan cara scan QR Code yang ada di layar Anda. Jangan sampai ketinggalan, scan sekarang untuk mendapatkan hadiah menarik. Khusus BNI Gria Invest Time Week ada hadiah BNI Tap Cash senilai Rp500.000 untuk 10 orang pemenang dan program ini gratis, tidak dipungut biaya. Selain itu, bagi Anda yang ingin mendapatkan informasi lebih rinci lagi terkait dengan produk dari BNI dan keuntungan apa saja yang bisa didapatkan, Anda bisa scan QR Code berikut ini karena di dalamnya ada banyak sekali produk-produk unggulan dan khusus untuk BNI Gria, salah satu kelebihan KPR-nya adalah suku bunga ringan dan tetap mulai dari 4,75% per tahun. Untuk membahas terkait cuan di sektor properti, saat ini kami sudah terhubung dengan Yance Onggo, Marketing Director Ciputra Residence dalam sesi Invest Time Week. Selamat siang, Pak Yance. Selamat siang, Mbak Neke, apa kabar? Baik, Pak Yance, kalau kita lihat di sepanjang tahun 2020 hingga sekarang di 2021 kuartal pertama ini, seperti apa sih minat terhadap rumah tapak? Ya, kita terus terang bersyukur ya, Mbak Neke. Jadi dengan adanya insentif dari pemerintah ya berkaitan dengan insentif PPN sama ada relaksasi mengenai LTV dari Bank Indonesia. Ini di kuartal 1 2021 ini kecenderungannya kita lihat dari beberapa proyek kami. Contohlah seperti misalkan saya ambil sampling dari Citra Raya Tangerang ya, atau dari Citra Majaraya, proyek township kami juga, itu ternyata pertumbuhannya luar biasa. Jadi signifikan sekali. Jadi sebagai catatan, sebagai contoh, di bulan Maret ini saja, tiba-tiba transaksi penjualan unit-unit rumah ready stock yang mau memanfaatkan insentif PPN ataupun yang tidak, ternyata bisa mendorong minat dari masyarakat untuk membeli properti di bulan Maret ini. Bahkan kami mencatat itu pertumbuhannya seperti di Citra Majaraya dibandingkan penjualan rumah ready stock di bulan Januari Februari di Maret itu tumbuh sekitar 608%. Jadi pertumbuhannya 6 kali lipat di bulan Maret. Lalu ada proyek kami juga sebagai contoh Citra Raya Tangerang gitu ya. Pertumbuhannya sampai 453%. Jadi ini membuktikan bahwa insentif yang diberikan oleh pemerintah itu berimpact positif terhadap proyek-proyek properti khususnya proyek-proyek dari Ciputra Group. Baik, Pak Yance, ini kan kenaikannya terlihat setelah ada stimulus dari pemerintah. Tapi kalau sebelum ada stimulus, ini boleh diceritakan seperti apa sih dampak pandeminya? Iya, memang kalau setelah stimulus, yang distimulus atau yang diberi insentif adalah kan rumah ready stock. Jadi dia memang secara organik pasti rumah ready stock yang dia akan meningkat. Tetapi ternyata berimpact juga untuk perumahan-perumahan yang bukan ready stock. Karena paling tidak kan awareness masyarakat terhadap properti kembali melek lagi nih. Ya, kembali melihat proyeknya lagi, kembali melihat properti. Nah itu sekarang 2021. Tapi kalau kita lihat sebelumnya di 2020, kami juga bersyukur tentu saja ya, grup kami Ciputra Group ternyata mampu untuk mencapai target penjualan di tahun 2020 ya, 2020. Jadi kami berhasil mencatat pendapatan 5,5 triliun sepanjang 2020, di mana targetnya adalah setelah direvisi sekitar 4,5 triliun. Jadi pencapaian grup kami adalah 122%. Ya, jadi memang kalau kita lihat sepanjang 2020 ternyata memang ada sedikit boleh dibilang perubahan ya, perubahan yang coba kami antisipasi. Sebagai contoh, memang kita udah lihat sepanjang 3 tahun belakangan sebelum Covid pun mulai dari 2018, 2019, 2020 kita melihat memang dari unit-unit properti yang menjadi favorit di masyarakat itu adalah landed house atau rumah tapak. Nah, di 2020 yang rada tertekan terus terang adalah sektor office dan sektor apartemen. Nah, ini yang coba kami antisipasi dan beruntungnya grup kami Ciputra Group itu memiliki portfolio proyek yang tersebar di berbagai lokasi
berbagai pilihan produk yang variatif di tempat-tempat yang juga cukup variasi ya, sehingga terus terang kami mampu adaptif lah ya. Di tahun 2020 kita melihat bahwa apartemen nggak terlalu good, lalu office nggak terlalu good, tapi kami punya banyak land bank itu township, di mana township itu kan kebanyakan adalah landed house ya, landed house atau rumah tapak. Nah, jadi kami dengan cepat mampu beradaptasi dengan perubahan yang terjadi di tahun 2020, di mana masyarakat lebih punya preferensi belinya adalah landed house gitu. Baik, Pak Yance, setelah ada program DP 0% dan juga pengurangan PPN dari antara rumah tapak, lalu office dan juga apartemen, ini yang mana sih yang paling diminati saat ini? Kalau kita lihat terus terang memang beda proyek kami, beda marketnya. Sebagai contoh, proyek kami di Citra Raya Tangerang misalkan, dengan adanya insentif PPN ini, ternyata yang masuk duluan ini adalah rumah tapak, landed house. Tapi agak berbeda seperti proyek kami misalkan di Citra Raya Tangerang, di mana Citra Raya Tangerang ini pengembangan township terbesar kami dari grup Ciputra Group seluas 2.760 hektar, ternyata bukan hanya rumah yang bergerak. Ya, kita melihat ternyata ajaib juga, ruko yang sempat tertekan sepanjang tahun 2020, ternyata gara-gara insentif pemerintah ini, ruko dia ngeboosting juga. Jadi balance kalau di Citra Raya Tangerang. Jadi antara rumah sama ruko ini juga sama-sama bertumbuh dengan sangat baik gitu. Bahkan apartemen. Nah, apartemen. Kami juga ada proyek-proyek apartemen yang mendapatkan insentif PPN karena sudah ready unitnya. Juga bertumbuh ya, walaupun mungkin memang pertumbuhan penjualannya itu tidak sekencang rumah maupun ruko, tetapi bergerak. Jadi apartemen yang tadinya pertumbuhannya relatifly nggak terlalu tinggi penjualannya, sekarang naik hampir 2 kali lipat dibandingkan di bulan Januari dan Februari. Baik, untuk bisa mencapai penjualan yang melebihi target sampai berkali-kali lipat seperti itu, apa saja sih strategi yang sudah dilakukan Ciputra? Ya, tentu saja kami melihat ya bahwa reputasi dari grup kami, Ciputra Group ini menjadi modal utama juga ya, salah satu modal utama. Jadi kami melihat memang dukungan pencapaian target 2020 ini nomor satu adalah karena reputasi grup Ciputra, di mana memang dengan adanya pandemik orang makin sering lihat ini ya Mbak Nake, melihat digital berita-berita. Nah itu orang makin akan melihat track record developernya seperti apa, itu akan menentukan sekali. Dan kami beruntung Ciputra Group memiliki reputasi yang sangat baik di masyarakat. Lalu yang kedua, begitu terjadinya pandemik yang diumumkan oleh Pak Jokowi di bulan Maret 2020, kami langsung bereaksi cepat. Yang kami lakukan pertama kali saat itu adalah kami adaptif dengan situasi saat itu. Pertama, kami memberikan prioritas dulu kepada keselamatan karyawan kami. Jadi kami langsung bikin itu ada jadwal piket, work from home ya. Lalu juga kami mengoptimalkan teknologi untuk tetap bisa melayani kepentingan stakeholder kami. Jadi konsumen, sales agent, supplier, tenant-tenant di mall kami. Lalu kami juga melaksanakan protokol pencegahan COVID-19 dengan sangat baik. Lalu berikutnya adalah kami tentu saja ya, kami mau adaptif terhadap seluruh peraturan yang dikeluarkan oleh pemerintah. Kami mengikuti. Lalu berikutnya adalah kami juga membantu. Respon kami adalah saat 2020 itu hingga sekarang juga kami membantu pemerintah mengatasi COVID-19 dengan menambah ruang isolasi serta alat medis sekitar 210 tempat tidur untuk menangani pasien COVID-19 dan mengadakan rapid test gratis untuk ribuan orang. Itu yang kedua. Lalu yang ketiga, setelah kami bisa beradaptasi dengan situasi, kita melihat bahwa proyek-proyek kami merupakan the most diversified project dari sisi target market, jenis produk yang ditawarkan, dan lokasi proyek. Jadi kami melihat bahwa kami ini punya flexibility, kami punya elastisitas gitu ya, punya agility gitu terhadap situasi. Kalau marketnya lagi mau rumah tapak, kami punya land bank yang cukup banyak untuk rumah tapak.
Kalau marketnya larinya ke apartemen, kami juga punya banyak proyek-proyek apartemen. Kalau ke office juga sama. Nah, ini kami diuntungkan sebagai pengembangan yang terluas di Indonesia ya. Kami memiliki flexibility itu. Jadi kami mampu beradaptasi dengan cepat. 2020 market maunya proyeknya township, maunya landed house, kami punya banyak proyek township di berbagai kota di Indonesia. Lalu yang keempat, tentu saja kami berhasil mencapai target tersebut adalah nggak lain nggak bukan karena kolaborasi, ya, kolaborasi dan dukungan dari seluruh stakeholder, ya, mulai dari karyawan kami, supplier, sales agent, tenant-tenant kami, tim manajemen, shareholder dan lain-lain. Dan tentu saja dari dukungan dari pemerintah gitu ya. Lalu terakhir nih ya, yang kelima yang nggak kalah pentingnya menurut saya, yaitu adalah marketing strategi yang adaptif terhadap teknologi ya dan sistem pemasaran yang inovatif. Kenapa? Karena Mbak Neke kita ingat COVID itu yang dibatasi adalah mobilitas ya. Padahal orang mau beli rumah itu kan harus lihat, harus kunjungi proyeknya. Nah, masalahnya mobilitasnya ini dibatasi gitu. Nah, kami langsung adaptif dengan apa? Ya dengan kegiatan-kegiatan secara online ya. Ya, kegiatan event-event online ini kami adakan kolaborasi dengan salah satunya adalah Bank BNI ya. Jadi ini adalah kolaborasi sinergi yang sangat baik antara developer dan perbankan dalam hal ini adalah Bank BNI. Lalu yang berikutnya sebagai contoh dari tahun kemarin dan tahun ini kami juga biasanya ngadain kan pameran nih. Pameran di mall-mall atau di convention center gitu ya. Ya kami ngadainnya sekarang virtual ya, virtual expo. Lalu berikutnya adalah kami juga merasa didukung juga oleh Bank BNI dengan kemudahan-kemudahan proses KPR-nya. Ini kan sangat mendukung sekali ya. Seperti contoh bebas angsuran pokok hingga 2 tahun, suku bunga 4,75 fix 2 tahun, proses instant approval, biaya provisi, free administrasi, pengajuan via digital. Jadi prosesnya itu sangat dimudahkan. Jadi orang nggak perlu datang, bisa langsung via digital. Termasuk pembelian di proyek-proyek kami di Ciputra Group juga sama, nggak perlu datang tapi bisa via digital, semuanya via online.